Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Charles Ule. Saya dari kelas SIM 2102 dengan NPM 21120088. Jadi di video ini saya akan membahas tentang materi Dinlock pada sistem operasi. Baik, langsung saja saya mulai, yaitu yang pertama adalah pengertian Dinlock. Jadi Dinlock adalah suatu kondisi di mana proses tidak berjalan lagi ataupun tidak ada komunikasi lagi antar proses di dalam sistem operasi. Jadi Dinlock ini disebabkan karena proses yang satu menunggu sumber daya yang sedang dipegang oleh proses lain, ya, yang sedang menunggu sumber daya yang dipegang oleh proses tersebut. Di sini ada contoh kasus, ya, untuk lebih memahami lagi pengertian dari Dinlock. Jadi Dinlock ini dapat dianalogikan seperti ketika di kelas SIM 2102, yang dimana di dalam kelas tersebut ada 21 orang mahasiswa sedang melaksanakan UTS, yaitu mata kuliah sistem operasi. Jadi soal UTS ini berupa esai yang harus ditulis tangan. Namun ternyata di kelas tersebut hanya terdapat satu buah pulpen. Ketika seluruh mahasiswa berebut ingin menggunakan pulpen tersebut terlebih dahulu dibanding yang lain untuk mengerjakan soal, dan tidak ada yang mau mengalah atau memberi kesempatan kepada orang lain untuk menggunakan pulpen terlebih dahulu, sehingga di dalam kondisi ini bisa dikatakan Dinlock atau ketidakteraturan, sehingga membuat keterlambatan dalam mengerjakan soal UTS di dalam kelas tersebut. Jadi Dinlock ini juga dapat diartikan, ya, ketika sistem operasi menjalankan beberapa program secara bersamaan sehingga komputer menjadi macet, atau kata macet ini sering kita kenal dengan bahasa hang, ya, yang sering dikatakan di zaman sekarang. Yang kedua adalah penyebab terjadinya Dinlock. Ada beberapa situasi ataupun kondisi terjadinya Dinlock. Yang pertama adalah mutual exclusion atau penggunaan resource, pemakaian resource. Hanya ada satu proses yang boleh memakai sumber daya, dan proses lain yang ingin memakai sumber daya tersebut harus menunggu hingga sumber daya tadi dilepaskan atau tidak ada proses yang memakai sumber daya tersebut. Yang kedua adalah hold and wait atau cara menggunakan resource. Proses yang sedang memakai sumber daya boleh meminta sumber daya lagi, ya, maksudnya menunggu hingga benar-benar sumber daya yang diminta tidak dipakai oleh proses lain. Jadi hal ini dapat menyebabkan kelaparan sumber daya, sebab saja sebuah proses tidak dapat mendapat sumber daya dalam waktu yang lama. Yang ketiga adalah no preemption atau otoritas atau hak, ya, sumber daya yang ada pada sebuah proses tidak boleh diambil begitu saja oleh proses lainnya. Ya, untuk mendapatkannya sumber daya tersebut maka harus dilepaskan terlebih dahulu oleh proses yang memegangnya. Selain itu seluruh proses menunggu dan mempersilahkan hanya proses yang memiliki sumber daya yang boleh berjalan. Yang keempat adalah circular wait atau kondisi saling menunggu. Jadi kondisi seperti ini, ya, yaitu seperti rantai, yaitu sebuah proses membutuhkan sumber daya yang dipegang proses berikutnya. Adapun cara dalam menangani yang namanya Dinlock. Yang pertama adalah mengabaikan masalah Dinlock. Ya, untuk memastikan sistem tidak memasuki Dinlock, sistem dapat menggunakan pencegahan Dinlock atau penghindaran Dinlock. Penghindaran Dinlock membutuhkan informasi tentang sumber daya yang mana yang akan suatu proses meminta dan berapa lama akan digunakan. Dengan informasi tersebut dapat diputuskan apakah suatu proses harus menunggu atau tidak. Hal ini disebabkan oleh keberadaan sumber daya, apakah ia sedang digunakan oleh proses lain atau tidak. Metode ini lebih dikenal dengan algoritma ostrich. Jadi dalam algoritma ini dikatakan bahwa untuk menghadapi Dinlock ialah dengan berpura-pura bahwa tidak ada masalah apapun. Kedua, mendeteksi dan memperbaiki. Cara ialah dengan cara mendeteksi jika terjadinya Dinlock pada suatu proses, maka dideteksi sistem mana yang terlibat di dalamnya. Setelah diketahui sistem mana saja yang terlibat, maka diadakan proses untuk memperbaiki dan menjadikan sistem berjalan kembali. Adapun hal-hal yang terjadi dalam mendeteksi adanya Dinlock, yaitu permintaan sumber daya dikabulkan selama memungkinkan,
Sistem operasi memeriksa adakah kondisi circular write secara periodik. Pemeriksaan adanya DIN-log dapat dilakukan setiap ada sumber daya yang hendak digunakan oleh sebuah proses. Dan yang terakhir ialah memeriksa dengan algoritma tertentu. Selanjutnya, yang ketiga adalah penghindaran yang terus-menerus dan pengalokasian yang baik dengan menggunakan protokol untuk memastikan sistem tidak pernah memasuki keadaan DIN-log, yaitu dengan DIN-log avoidance, sistem untuk mendata informasi tambahan tentang proses mana yang akan meminta dan menggunakan sumber daya. Dan yang terakhir adalah pencegahan yang secara struktur bertentangan dengan 4 kondisi terjadinya DIN-log dengan DIN-log prevention, sistem untuk memastikan bahwa salah satu kondisi yang penting tidak dapat menunggu. Selanjutnya adalah menghindari DIN-log. Jadi dalam menghindari DIN-log ini ada pendekatan metode dengan hanya memberi kesempatan kepada permintaan sumber daya yang tidak mungkin untuk menyebabkan DIN-log. Jadi metode ini memeriksa dampak pemberian akses pada suatu proses. Jika pemberian akses tidak mungkin menuju kepada DIN-log, maka sumber daya akan diberikan pada proses yang meminta. Jika tidak aman, proses yang meminta akan disuspend sampai suatu waktu permintaannya aman untuk diberikan. Kondisi ini terjadi ketika setelah sumber daya yang sebelumnya dipegang oleh proses lain telah dilepaskan. Kondisi aman yang dimaksudkan selanjutnya sebagai safe state. Sedangkan keadaan yang tidak memungkinkan untuk diberikan sumber daya untuk diminta disebut dengan unsafe state. Di sini ada perbedaan antara kondisi aman dan kondisi tak aman. Kondisi aman atau safe state adalah suatu keadaan dapat dinyatakan sebagai safe state jika tidak terjadi DIN-log dan terdapat cara untuk memenuhi semua permintaan sumber daya yang ditunda tanpa menghasilkan DIN-log dengan cara mengikuti urutan tertentu. Kondisi tak aman atau unsafe state, suatu state dinyatakan sebagai state tak selamat atau unsafe state jika tidak terdapat cara untuk memenuhi semua permintaan yang saat ini ditunda dengan menjalankan proses-proses dengan suatu urutan. Selanjutnya yaitu algoritma Bankers. Ada beberapa langkah-langkah yang digunakan ataupun algoritma yang digunakan, yaitu struktur data available, vektor dengan panjang M menunjukkan jumlah resource instance yang tersedia untuk setiap jenisnya. Jika tersedia J sama dengan K dan K resource instance dari jenis RJ yang tersedia. Kedua adalah struktur data max matrix N kali M dikurang mendefinisikan permintaan atau request maksimum bagi setiap proses. Jika max IJ sama dengan K, maka proses P dapat meminta paling banyak K resource instance dari jenis RJ. Ketiga, struktur data allocation matrix N kali M mendefinisikan jumlah resource dari setiap jenisnya yang sedang dialokasikan untuk setiap proses. Jika allocation IJ sama dengan K, maka proses P saat ini dialokasikan K resource instance dari jenis RJ. Dan yang terakhir itu struktur data need matrix N kali M menunjukkan atau mengidentifikasikan sisa resource yang dibutuhkan untuk setiap proses. Jika need IJ sama dengan K, maka proses P mungkin memerlukan K lebih banyak resource instance dari jenis RJ untuk menyelesaikan tugasnya. Perhatikan bahwa need IJ sama dengan max IJ dikurang allocation IJ. Baik, yang menjadi kesimpulan dalam pembahasan saya di video ini yaitu tentang materi DIN-log. Yang pertama adalah DIN-log adalah situasi di mana satu atau lebih proses tidak akan pernah selesai tanpa adanya recovery. Yang kedua adalah 4 kondisi penting untuk DIN-log, yaitu mutual exclusion, hold and wait, circular wait, dan no preemption. Dan yang terakhir adalah DIN-log bisa diatasi oleh berbagai strategi, yaitu prevention, avoidance, detection, and recovery. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan di video kali ini tentang DIN-log. Jika ada kekurangan,
baik itu dalam segi penyampaian maupun kekurangan materi. Saya mohon maaf, dan atas perhatian teman-teman semua saya ucapkan terima kasih dan selamat malam.